Brigade Al-Qassam klaim bunuh perwira Israel di Gaza dengan senapan gol. لأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله، ونحن جاهزون بمعية الله. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa para penembak jitunya menewaskan seorang perwira Israel dan menyasar kendaraan lapis baja pengangkut personel di kota Gaza, Palestina, pada Sabtu malam waktu setempat. Kelompok sayap bersenjata Hamas tersebut dalam pernyataan terpisah di Telegram, mengatakan para petempurnya berhasil menembak seorang perwira Zionis dengan senapan Qassam Gol di daerah Zaitun Selatan kota Gaza. Tanpa memberikan rincian lebih lanjut, ia membagikan gambar di Telegram yang diberi keterangan. 57 misi dilakukan penembak jitu Al-Qassam, termasuk 34 misi dengan senapan gol. Pada 2014, Al-Qassam pertama kali merilis video tentang senapan sniper baru bernama Gol yang diproduksi secara lokal di jalur Gaza. Mereka mengaitkan nama senapan tersebut dengan Adnan Al-Gol, salah seorang pemimpin unit manufakturnya yang dibunuh Israel di kota Gaza pada 22 Oktober 2004. Dalam pernyataannya pada video yang diposting di situs mereka pada saat itu, Brigade Al-Qassam mengatakan senjata baru itu adalah senapan kaliber 14,5 mm dengan jangkauan mematikan hingga 2 km. Mereka mengatakan senjata tersebut adalah salah satu produk Al-Qassam yang diproduksi secara lokal. Brigade Al-Qassam menyatakan dalam pernyataan terpisah bahwa para petempurnya menyasar tank Merkava Israel dengan bom tandem dan kendaraan lapis baja pengangkut personel dengan alat peledak di daerah Zaitun Selatan. Aksi mereka menimbulkan korban jiwa, termasuk 1 tewas dan 1 terluka. Pada Sabtu sebelumnya pada Sabtu pagi, tentara Israel mengumumkan tewasnya seorang perwira baru di jajarannya. Petugas Eyal Shominov, 24, dari daerah Karmiel, Komandan Kompi di Batalion Sheket, 424, Brigade Givati, tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara, katanya. Tentara Israel tidak mengungkapkan rincian tambahan mengenai pertempuran yang menyebabkan kematian Shominov. Menurut data di situs militer mereka, 577 perwira dan tentara telah terbunuh sejak 1990-an. Militer rezim Zionis mengumumkan sebanyak 560 tentaranya telah terbunuh sejak awal perang dengan kelompok perlawanan pecah di Gaza. Laporan ini adalah statistik yang diumumkan secara resmi, dan jumlah sebenarnya korban tentara Zionis jauh lebih tinggi dari angka tersebut. Sejak awal pertempuran Badai Al-Aqsa, tentara Zionis setiap hari mengumumkan nama-nama korban militernya. Tindakan ini dilakukan karena banyaknya korban jiwa tentara Zionis dalam perang Gaza dan ketakutan akan reaksi lebih lanjut di tingkat domestik di wilayah pendudukan. Menurut pengumuman tentara Zionis, dalam 24 jam terakhir, 3 tentara Israel telah terbunuh di jalur Gaza.
Pada saat yang sama, tentara rezim Zionis mengumumkan penarikan Brigade kelima dari jalur Gaza, menyusul peningkatan korban jiwa tentara dan semakin parahnya kegagalan mereka di arena tempur di jalur Gaza. Pertempuran antara pasukan rezim Zionis dan pejuang perlawanan di jalur Gaza berlanjut hingga hari ini selama 170 hari berturut-turut. Perlawanan Palestina hari ini menghancurkan beberapa tank rezim Zionis di Han Yunis, yang terletak di selatan jalur Gaza. Brigade Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan konsentrasi tentara Zionis dan peralatan militer mereka di timur, selatan dan barat Han Yunis dengan beberapa roket. Sementara itu, saluran 12 rezim Zionis mengumumkan bahwa 3 roket ditembakkan dari Lebanon menuju Al-Manara di daerah Al-Jalil Al-Ala di utara wilayah pendudukan. Perlawanan Islam Lebanon dalam sebuah pernyataan mengumumkan berlanjutnya dukungan terhadap bangsa Palestina di jalur Gaza dan perlawanan mereka yang berani dan terhormat, dengan menargetkan tempat berkumpulnya tentara Zionis di Bukit Al-Taihat dengan serangan rudal. Tadi malam, Hizbullah Lebanon menargetkan pangkalan militer Israel di utara wilayah pendudukan dengan sebuah rudal. Perlawanan Islam Lebanon juga menargetkan tempat berkumpulnya tentara Zionis di kota Al-Mutla yang terletak di utara wilayah pendudukan dengan serangan roket kemarin yang menimbulkan korban jiwa di pihak musuh. Sementara itu, para pejabat rezim Zionis mengakui situasi mengerikan yang dialami pemukim Zionis di wilayah pendudukan, dan menekankan bahwa Hizbullah telah mencegah kembalinya para pemukim Zionis dengan menembakkan rudal-rudalnya. Kalangan Zionis, khususnya para pejabat Israel berselisih mengenai kembalinya pemukim Zionis ke wilayah utara Palestina pendudukan.